Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya, sehat-sehat? Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana sampai dengan hari ini, saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, ya, kesempatan untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmatnya. Nah, nikmatnya itu tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya yang semuanya itu tidak dapat kita bandingkan atau kita ukur dengan sesuatu yang ada di bumi ini. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita, saya, dan teman-teman mahasiswa semua yang hadir di sesi perkuliahan pagi hari ini secara luring, termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa semua, sekarang sudah di pertemuan kelima. Jadwal UTS-nya juga kan sudah saya share ya, sudah bisa diakses ya di website. Saya nggak tahu deh apakah sudah ada atau belum gitu ya. Ya, jadi di situ jadi nggak berasa nih kita sudah mau UTS-nya daring ya, daring. Saya nggak tahu apakah pilihan ganda semua atau ada esainya gitu ya, nanti aja kita lihat ya. Baik, lanjut aja ya. Ini kenapa pada duduk di belakang semua sih? Nggak kena kamera kan kalau gini, ini kebetulan kameranya OBS ya, nggak bisa diinin. Oke, baiklah. Materi sudah saya share di Olu ya, teman-teman mahasiswa semua. Materi ada suplemen ya, kalau nggak salah ada suplemennya deh. Ya, ada suplemennya, ada studi kasusnya juga ya. Yang nantinya studi kasus ini akan berhubungan dengan assignment 5 nanti ya. Jadi assignmentnya sudah bisa diakses. Nah, ini studi kasusnya adalah berhubungan. Nah, studi kasus ini adalah dia skripsi mahasiswa bimbingan saya. Pada waktu itu dia bikin sistem informasi alumni. Belum sempurna ya, silakan kalau misalnya ada yang berminat gitu ya menyempurnakannya, nggak ada masalah. Cuman untuk yang case study-nya adalah yang berhubungan dengan testing saja ya. Jadi itu tidak bagian utuh yang saya share, hanya yang kira-kira berhubungan dengan apa materi kita pada hari ini. Baik, komponen penilaian seperti biasa, dan yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan hari ini yaitu nantinya mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan tentang apa itu test case ya, test case atau uji kasus, test case ya. Nah, test case ini merupakan salah satu bagian atau fundamental dari sebuah pengujian atau testing. Terus nanti ada desainnya, bagaimana mendesain test case. Terus kita sudah mulai mengenal apa itu white box testing dan juga black box testing ya. Jadi secara general atau secara umum pengujian itu metodenya atau pendekatannya ada white box testing, ada black box testing. Bahkan sekarang di perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi pengujian tidak hanya white box dan black box, ada lagi muncul yaitu gray box ya. Dia berada di tengah-tengah gitu ya, antara white dengan black. Oke, baik ya, jangan lupa ayat untuk muhasabahnya ya. Surat Ar-Rahman, setidaknya dalam satu hari kita baca 1 ayat ya, atau 2 ayat gitu. Jadi sehingga nanti itu ketika kita di interview ya, bahasanya di interview ya sama malaikat di dalam kubur, kita bisa jawab tuh dalam sehari gitu ya. Setidaknya
kita baca. Setidaknya dari materi saya gitu ya. Kalau panas buka Quran ya, kalau panas ya, tapi silakan ya. Oke, baik. Oke, ya, intermezzo aja. Test case. Uji kasus. Materinya bisa diakses ya? Nggak bisa ya? Walaupun kecil-kecil gitu ya, biar hemat kalau misalnya ada yang mau nge-print ya. Oke, soalnya jarang ada yang nge-print sekarang gitu ya. Test case adalah sesuatu yang fundamental, basic, dasar dari sebuah pengujian. Jadi ada uji kasusnya. Bahkan kalau di mata kuliah pun gitu ya, baik misalnya mata kuliah apapun lah gitu ya, ada beberapa dosen yang dia soalnya menggunakan studi kasus gitu ya, atau case study gitu ya, atau uji kasus. Ya kalau di pengujian namanya test case gitu. Test case definisinya merupakan suatu tes yang dilakukan. Jadi dia nantinya ini harus dilakukan gitu ya. Dan dia based on atau berdasarkan pada suatu inisialisasi. Inisialisasi ini kalau di dalam program itu seperti apa ya? Ada yang bisa kasih contoh saya inisialisasi? Pernah dengar? Pernah. Oke, gimana tuh di dalam program? Mewakili. Loh. Mengeset. Boleh. Jadi kalau kita ngomongin initiate gitu ya, inisialisasi itu ya berarti masih dalam tahap persiapan, benar. Masih dalam tahap persiapan. Nah, dia bisa nantinya di test case itu ada masukannya atau inputnya, terus kondisi yang diharapkan gitu ya, atau hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sebenarnya nanti tugas yang test case ini di pekan berikutnya gitu ya, di pertemuan berikutnya kita yang sekarang itu yang nanti berhubungannya sama white box sama black box ya, lebih ke black box yang tugas yang sekarang. Tapi kalau yang test case kita akan coba bikin test case adalah di pekan berikutnya, di pertemuan ke-6. Baik, nah fungsi dari test case ini ada beberapa gitu ya. Kalau dia jadi sama-sama melakukan testing kesesuaian gitu ya. Cuma ada yang dia melakukan testing kesesuaiannya terhadap spesifikasi untuk melakukan pengujian berdasarkan pendekatan black box ya, atau kotak hitam gitu bahasa Indonesianya. Ada juga yang dia sama-sama melakukan testing kesesuaian ya terhadap komponennya, tapi dia terhadap metode pendekatan white box testing. Test case juga ada beberapa variasinya gitu. Ada beberapa variasinya. Yang pasti variasi tersebut berkembang berdasarkan pengalaman gitu ya, atau mungkin ada cara yang lebih mudah atau ada cara yang lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, yang lebih penting metode pengembangan test case ini dia menyediakan mekanisme yang jadi semua metode pengembangan itu dia pada intinya menyediakan mekanisme yang membantu memastikan kelengkapan dari testing ya. Sehingga karena pada intinya testing itu kita harus menemukan error. Dalam melakukan sebuah pengujian, seorang yang melakukan tes atau pengujian ya atau tester dia harus menemukan error. Jadi metode-metode tersebut yang dikembangkan pada intinya bisa membantu dia apakah lebih cepat, lebih efisien, lebih menemukan error gitu ya. Pada intinya harus mendapatkan error. Nah, menurut Suneo Yamaura, dia seorang pakar di bidang ujian dari Jepang gitu ya. Tapi bukan temannya Nobita ya, atau dia temannya Nobita, saya kurang tahu juga. Jadi prinsipnya dia hanya ada satu aturan untuk mendesain test case ya. Pada intinya desain test case apapun desainnya nantinya gitu ya, harus melingkupi semua fitur.
Cuma di dalam mendesain test case ini kita jangan terlalu membuat banyak test case ya. Jadi pada intinya yang penting-penting saja gitu ya. Jadi yang nggak penting, yang pastinya itu melengkapi semua fitur yang ada di software lah gitu atau aplikasi tersebut. Tiap produk hasil rekayasa atau dalam mata kuliah ini tentunya software atau aplikasi gitu ya, itu bisa dilakukan tes ya atau pengujian dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kotak hitam, pengujian kotak hitam atau black box testing gitu ya. Yang kedua adalah white box. Black box testing itu menekankan pada fungsi yang dispesifikkan dari software tersebut atau aplikasi. Gitu ya. Jadi kalau black box ini dia berdasarkan fungsi yang dispesifikasikan gitu ya. Jadi dia hanya menguji fungsi-fungsinya saja ya, luarannya saja gitu. Di luarnya aja. Nggak perlu tahu di dalamnya gitu ya. Nggak perlu tahu di dalam software tersebut gitu ya. Nah, kalau white box testing itu kebalikannya. Dia melakukan pengujian dengan dia harus mengetahui di dalamnya itu seperti apa software tersebut. Gitu ya. Jadi operasi internal di dalamnya itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin sebuah skripsi, itu harus didefinisikan di batasan masalahnya. Misalnya sistem yang akan dibuat ini nantinya akan diuji menggunakan pendekatan black box atau white box, gitu ya. Akan lebih bagus kalau dua-duanya, akan lebih bagus. Tapi biasanya memakan waktu yang lama, gitu ya. Jadi apa ya? Bukan makan waktu yang lama ya. Ya semoga sempat gitu ya, semoga sempat. Tapi biasanya mahasiswa kebanyakan di black box aja gitu ya, black box aja. White box-nya enggak gitu. Tapi enggak apa-apa. Makanya dibatasi di depannya gitu ya, di bab satu berapa tuh ya, masalah 1.3 kalau nggak salah, atau 1.4 ya lupa. Enggak, 1.4 tujuan. 1.3 lah, 1.3, 1.2 itu rumusan masalah, 1.1 latar belakang. Ya jadi ini harus dibatasin. Kita mau menguji aplikasi yang akan kita buat ini nantinya menggunakan pendekatan yang mana, black box atau white box. Tapi kita harus bisa jawabnya. Kenapa hanya menggunakan black box saja gitu, tidak white box dan lain sebagainya. Ini perbedaannya ya. Misalkan ini yang kotak itu adalah sebuah software atau aplikasi yang kita telah buat ya, atau si developer buat. Maka kalau black box ya dia hanya menguji fungsionalitasnya saja. Ya, keluarannya saja gitu ya. Ada input. Ya, ada input sama outputnya gitu ya. Jadi kayak ada juga metode pendekatan black box yang menguji satu dua Kamis, Jumat, Sabtu. Oke ya, nah balik lagi tadi. Jadi kalau misalnya yang white box, nah yang white box itu hanya fokus di dalam kotak itu aja. Ya, hanya fokus di dalam kotak itu. Misalnya dia mau menguji use case-nya, dia mau menguji apa ya, kalau flowchart jarang ya, use case, atau dia mau menguji sintaksnya boleh gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, ini jadi gambarannya saja. Jadi, ya silakan. Waalaikumsalam. Oke. Padahal kalau dalam sholat saf depan dulu yang terisi gitu ya, kenapa yang belakang dulu gitu? Oke, baiklah. Tapi mungkin pekan berikutnya berubah kali ya, tapi nggak tahu saya. Black box testing ya. Jadi kalau black box testing dia misalnya testernya ya, ini salah satunya aja pendekatannya. Dia hanya men-scan bukan di dalamnya tapi di antara input dan outputnya. Terus bagaimana penetrasinya, maksudnya fungsinya dilihat dari respon time-nya gitu, benar nggak? Atau ada terjadi error atau enggak dan lain sebagainya. Kalau white box dia ada strukturnya, dilihat
apakah dari yang di dalamnya ini test plan-nya masih kurang atau enggak gitu ya. Terus bisa menganalisa kode-kode sumber ya atau source code. Pada intinya keduanya ada dokumentasinya atau resultnya atau hasil pengujiannya dan itu ada validasinya. Nah, mindset buat si tester juga ya, testing tidak dapat membuktikan kebenaran semua kemungkinan eksekusi ya tadi, karena biasanya ya apalagi tergantung dia mau menguji yang mana. Kalau black box kan yang penting dia nggak perlu tahu apakah ada bug-bug kecil gitu, dia nggak perlu tahu. Yang penting fungsinya berjalan dengan benar sesuai requirement, maka itu udah oke, gitu ya. Jadi bukan berarti udah diuji nih bebas dari masalah nih software ini, enggak. Belum tentu juga gitu ya. Terus yang pasti tadi ketika misalnya itu walaupun itu tidak dapat membuktikan semua kemungkinan eksekusi ya dari sebuah program, dia dapat dilakukan pendekatan dengan perencanaan desain test case yang lebih baik. Jadi setelah evaluasi atau pengujian gitu ya tahapan SDLC, dia akan balik lagi ke analisis atau requirement. Nah di sini kita bisa balik lagi sampai di sini kita bisa membuat sebuah desain test case yang lebih baik lagi gitu ya sebelum masuk ke tahapan pengujian lagi. Gitu. Jadi siklusnya berulang gitu ya. Nah, pada intinya nanti software tersebut atau aplikasi tersebut sampai pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan ya. Oleh siapa? Oleh pengguna ya pasti. Gitu ya. Karena kalau developer kan sesuai requirement aja gitu ya. Jadi kalau penggunanya mengharapkan itu ya udah berhenti sampai di situ. Baik, nah contoh white box testing ya, white box testing. Atau ada juga beberapa yang menyebutnya glass box ya, karena dia tadi ya kalau analoginya ini adalah sebuah kotak, dia bisa melihat di dalamnya gitu ya, atau clear box testing gitu ya. Tapi sebenarnya lebih banyak orang menyebutnya white box ya. Nah, dia adalah suatu pendekatan ya yang metodenya ini menggunakan struktur kendali dari desain prosedural. Struktur kendali dari desain prosedural ya, bahasanya susah banget ya definisinya ini. Jadi yang dilihat ini sebenarnya adalah yang di dalam sininya gitu ya. Bisa source code-nya, strukturnya, parameter-parameternya, variabel-variabel atau metadata ya. Saya pernah bilang metadata gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman mendesain sebuah database ya dulu. Waktu itu saya pernah bilang, jadi kalau nama nih dialokasikannya varchar misalnya. Varchar tapi dalamnya nih ada 100 gitu ya. Nah, ini kan boleh sih, nggak ada masalah, ini berjalan dengan baik gitu ya. Ada yang salah nggak di sini? Nama nih tipe data, tipe data ini apa sih namanya ya? Variabel ya? Iya boleh variabel ya. Nah ini tipe datanya varchar, besarnya 100, nggak ada yang salah kan? Ada kan? Nah, nggak ada yang salah memang. Nah itu cuman ya mungkin saja ya ini merupakan laporannya nih sebagai sebuah ketidakefisienan gitu ya, mungkin saja gitu ya masuknya seperti itu. Jadi tadi balik lagi, karena kalau white box kan dia sampai ke dalam-dalamnya, kalau black box yang penting dia berjalan dengan benar fungsinya, maka is okay, mau 100 atau 1000 juga varcharnya nggak ada masalah kalau black box gitu ya. Tapi kalau white box, wah ini bukannya salah, tapi ini mungkin ketidakefisienan aja, nggak mungkin kan ya nama orang sampai 1000 karakter. Tapi bisa aja ya, bisa aja gitu ya kalau dia orang tuanya mau yang unik-unik gitu ya. Jadi mungkin ya nama mantannya digabungin semua gitu ya, mungkin ya, gitu ya panjang gitu ya. Itu tadi belum bisa move on berarti ya, belum bisa move on orang tua aja gitu ya. Nah itu ya contohnya kayak gitu ya, tapi jarang banget ya nama sampai 1000 gitu aja. Oke. Nah di dalam white box testing ini dia bisa menjamin bahwa semua jalur ya atau path ya yang independen atau terpisah dapat dites setidaknya sekali dites. Jadi sebenarnya nanti itu ada yang namanya jalur ya. Kayak saya pernah menggambarkan kalau ini sebuah software utuh gitu, sistem informasi sekolah. Nah, di dalamnya ini ada modul-modulnya gitu. Login, print gitu ya, report, apalagi gitu ya.
Nah ini jadi bisa bisa juga gitu ya, ngujinya tuh pakai jalur gitu ya. Jadi dari login ke mana nih gitu ya, masuk ke beranda ya, biasanya ada beranda ya, beranda gitu ya, beranda gitu. Jadi ditentukan jalurnya gitu ya, boleh kayak gitu. Nah jadi kalau white box testing ini setidaknya jalur yang ada di tes ya, sekali gitu ya, sekali dites. Jadi semua jalur itu dilewatin setidaknya sekali ya, karena kan nanti jalur-jalur ini nggak terbayang kalau misalnya, ini akan lebih terbayang lagi kalau misalnya teman-teman membuat sebuah use case ya. Use case itu apa? Waktu itu saya bilang yang penting use case UML, yang penting itu banyak UML ya, banyak ya, banyak ya. Nah yang perlu ada ini yang paling penting apa tuh? Habis use case baru minggu lalu ya kayaknya, atau kapan ini ya? Terus saya lupa ya. Apa tuh? Ada ya, activity diagram ya, activity diagram sama SD sequence diagram ya. Nah ini nih, di SD ini akan terlihat nih jalurnya gitu ya, sequence ini ya, karena dia sequence berurutan. Ini akan terlihat. Jadi di jalur itu yang dites ya. Jadi kalau misalnya nanti bikin skripsi ada UML, terus mengujinya mau pakai whiteboard, dia bingung mau uji yang mana ya Pak, saya whiteboardnya. Nah ini kan makanya saya bilang lihat di UML-nya. Gitu. Oke. Terus semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah atau jalur yang benar. Jadi kan ada dua logika ya biasanya. Logika apapun itu, misalnya kalian membuat ya di sequence atau activity diagram juga dia biasanya menggambarkan kan kayak gini nih. Mulai ya, bukan flowchart ya. Saya ngomongnya bukan flowchart, bukan diagram alur penelitian ya. Jadi dia akan login gitu. Login, teman banget ngacak ya. Nah kan gini kan, kalau activity diagram kan gini ya. Pernah lihat ya? Pernah lihat ya activity diagram? Nah kalau pernah lihat di sininya apa nih? Di sini apa nih? Kalau pernah lihat di sini apa nih namanya? Hah? Bukan. Aktor use case. Aktor use case. Kalau aktornya, jadi kalau activity diagram misalnya judul diagramnya nih dia activity diagram untuk login aktor siapa nih? Aktor siapa ya? Aktor guru misalnya ya, aktor guru. Jadi kayak gini nih, activity diagram. Nah, ngapain aja dia login? Nah, terus kalau misalnya login akan dibawa ke logika, nih biasanya logika. Nah gitu tuh. Ketika username benar, ya masuk lagi password benar, maka nah gitu ya, ini kan ya enggak ngacak ya saya, inilah ya kan, masuk ke beranda kayak gini kan. Ini yang true, yang ini yang false akan balik lagi ke sini. Ini false. Kan gini kan? Simpel ya, activity diagram kan? Kalau username-nya benar, password-nya benar, maka dia akan kondisinya kemana? True. Berarti masuk ke beranda. Kalau enggak, dia akan masuk balik lagi ke login. Gitu. Atau ada message box dulu gitu ya. Message box tahu ya. Password-nya salah atau username-nya salah kan gitu. Ini activity diagram. Udah pernah lihat ya harusnya ya, udah pernah lihat. Kalau nggak setting ya. Modelnya macam-macam. Terus semua loop dapat dites dengan batasannya. Loop ya, tahu ya loop ya? Loop tahu ya? Apa tuh loop? Pengulangan, lompatan, ya apapun itulah ya. Jadi maksudnya ini dia terhadap batasannya. Jadi kalau misalnya ada pengulangan atau perulangan itu ada batasannya nggak? Ada ya. Kalau for i to berapa gitu misalnya to n ya kan? Then nah gitu kan. Ini kan pengulangannya kan. Nah ini benar nggak batasannya? Jangan
Jangan sampai dia berulangnya unlimited nih. Pernah nggak kita ngoding terus unlimited gitu? Nah, gitu kan. Jadi gitu. Makanya whitebox ini dia mengujinya yang begini-begini. Kalau nggak logikanya yang di sini, ya bisa pengulangan yang di dalamnya ya. Kenapa? Karena perulangan itu akan biasanya jadi sesuatu yang apa ya namanya ya? Yang aneh gitu ya, sering banget error gitu loh. Kalau perulangan itu sering banget error. Logika keputusan juga misalnya ya, kalau ada if ya, if jika nilai lebih dari 80 gitu ya, jadi n lebih dari 80, apakah dia hasilnya A gitu ya. Ternyata kalau misalnya di input 100, hasilnya A juga ya. Kalau ada yang input 1000, A juga kan gitu ya. Ini benar apa salah nih? Benar. Cuman nggak efisien. Adakah nilai 1000 gitu ya? Ada juga mungkin ya. Tapi itu tergantung skala gitu ya. Anda mau batasin nggak gitu ya? Berarti kalau di sini jangan berhenti di sini. Berarti n-nya lebih kecil dari 101 ya. 100 atau sama dengan gitu ya. Jadi kalau mau salah 1000 masuknya ke apa? Tidak dapat dikenali atau nilainya terlalu besar apa gitu ya. Gitu. Jadi jangan cuma berhenti di sini, harus ada batasannya juga gitu ya. Sering ya kita coding-coding kayak gini ya. Mau bikin huruf A, mau bikin nilai keluar outputnya A, di input 100 oke, di input 101 oke juga, A juga, 1000, 1 juta juga A gitu ya. Nah, makanya kita harus batasin itu. Kalau yang lebih rigid gitu ya, sistem membatasi sistem yang lebih rigid seperti itu. Oke, salah satu alasannya mengapa melakukan whitebox testing ya, yaitu apabila black box testing ini berfungsi, artinya semua fungsinya ini udah benar gitu ya, udah benar baru kita bisa nih melakukan tadi terhadap whitebox testing ya. Tadi contohnya kayak ini ya. Jadi kita pengen dapetin nilai A, input yang dimasukkan. Nah, mungkin kalau kita untuk memastikan kalau secara black box testing mungkin fungsinya berjalan gitu ya, dia bisa mengeluarkan A. Tapi kalau kita ingin lebih dalam lagi, ternyata kita masukin 1 juta juga keluarnya A, berarti kan ada sesuatu gitu kan, aneh gitu. Kalau untuk nilai ya, yang pasti dia black box testingnya berfungsi dulu gitu ya. Terus juga adanya asumsi ya bahwa adanya kemungkinan terhadap eksekusi jalur yang tidak benar. Bisa saja di sininya gitu ya, bisa saja di activity diagramnya jalurnya bukannya nggak benar ya, kurang benar ya. Nah, biasanya di whitebox testing nih, kalau black box testing nggak bisa menemukan itu, whitebox testing lebih bisa ya, karena whitebox testing melihat ini. Kalau black box nggak, dia nggak melihat dalam-dalamannya, whitebox melihat. Atau kesalahan penulisan yang acak seperti terjadi di for ya, di for. Jadi kalau misalnya yaitu tanpa sadar kita ternyata loopingnya unlimited gitu ya. Jadi ada kesalahan penulisan pada sintaks gitu ya. Ini di whitebox testing bisa gitu ya, bisa kita lihat gitu ya, tapi harus cermat juga ya karena baris ribuan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teknik-teknik pengujian yang menggunakan pendekatan whitebox testing ada beberapa ya, ada 10 mungkin bisa bertambah ya mungkin ya, karena tadi adanya pengembangan di saat ini. Yang pertama adalah seperti ini. Whitebox testingnya tekniknya adalah dia menguji statement, branch, dan path ya, jalur ya. Pernah lihat yang kayak gini? Flow graph gini? Pernah ya? Mata kuliah apa tuh? Matematika diskrit ya. Automata ada gak yang kayak gini automata? Ada ya. Cuman udah liar juga ya automata ya. Ya itu sama. Saya juga punya pengalaman tentang automata ya. Gitu. Ya. Jadi kalau ini ya, ini kan flow graph ya. Flow graph dibuat secara sintaks ya. Jadi kalau misalnya jika A gitu ya, jika A jadi bersarang lagi nih. Ada B. Ya, B menghasilkan D atau E gitu ya. Terus H gitu ya. Jadi kayak gitu ya cara ininya ya. Mungkin teman-teman bisa buka catatan automata lagi gitu ya. Nah, ini whitebox testing yang ini dia
mengecek cakupan pernyataan atau statement, juga cabang atau branch, dan juga jalur atau path. Dia menggunakan alur logika dari program ya untuk membuat test case ya. Jadi seperti yang tadi prinsip dasarnya white box testing, setidaknya jalurnya dites sekali ya. Jadi setidaknya A sampai K ini ada jalur yang dites sekali. Boleh yang jalurnya B gitu ya, dari B, atau yang jalurnya dari C gitu. Jadi setidaknya jalur A sampai K ini tujuannya dites sekali. Oke. Yang berikutnya adalah basis path testing. Dia merupakan teknik white box yang dikenalkan oleh Tom McCabe ya. Tom McCabe ini adalah praktisi di dunia testing ya. Nah, ini basis path testing ini ada dua bentuk juga, ada yang zero path sama one path ya. Jadi ada yang zero path sama one path. Mirip seperti yang ada di activity diagram ya, basis path testing ini. Jadi ada jalur-jalurnya ya, ada jalur-jalurnya, atau juga mirip juga sama yang ini tadi ya, sama yang ini, tapi dia lebih ke jalur ya, path ya. Kalau yang ini kan bisa statement, branch, dan path. Kalau yang ini lebih ke path jalurnya. Nah, jadi setidaknya ada satu jalur kalau yang ini ya, dari antara 1 sampai 8 ini ada satu jalur yang setidaknya dites sekali gitu. Terserah kalian mau pakai uji test case yang mana. Path 1 atau path 2, path 3, path 4 gitu ya. Jadi misalnya path 1 kemungkinannya adalah melewati jalur 1, 2, 3, 6, 7, 8 ya. Jadi 1, 2 ke sini, 3, 6, 7, 8 jalurnya. Gitu ya. Sama kayak yang tadi gitu ya. Cuman yang tadi lebih ke statement, apalagi branch, dan juga path. Kalau yang ini hanya path saja. Gitu ya. Dia nggak pakai logika, hanya menguji jalurnya saja nih. Gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah cyclomatic complexity. Ya, cyclomatic adalah pengujian white box testing yang dia memberikan pengukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Jadi dia lebih ke program kompleksitasnya. Terkadang ada beberapa orang atau programmer yang nulis program coding ya. Coding itu dia standar gitu ya. Mengikuti standar. Ada yang memang dia lebih senang yang kompleks gitu ya. Nah ini cyclomatic ini dia bisa mengukur gitu ya, sekompleks apa logika atau codingan dari sebuah program. Sama yang dilihat juga masih path juga ya, path juga. Nah semuanya pada intinya ya, white box testing itu ada jalur yang setidaknya diuji satu kali gitu ya, diuji satu kali ya. Yang pasti misalnya dari 1 sampai 10 ya, atau 1 sampai 11, kalau 11 cuman ke sini aja ya. Kalau 1 sampai 10 ya, itu diuji sekali, terserah dia mau pakai jalur yang mana gitu. Ini biasanya otomata nih ya, ada edge gitu, node, region ya. Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Oke, berarti saya nggak perlu jelasin. Kalau nggak ingat baru saya jelasin. Oke, terus graph. Nah, kalau graph ini sama graph juga tadi ya, flow graph juga, cuman dia dibuat matriksnya. Seperti yang di sebelah kanan ini, ya. Nah, ini semuanya masih berhubungan gitu ya. Jadi dibuat matriksnya, misal ada node ya, node tahu ya node ya, node yang ini nih, ini node nih. Ini node gitu ya. Node kalau yang tanda panahnya ini edge gitu ya. Masih ingat nggak? Masih ya? Oke. Nah, ini adalah node-node-nya nih. Ini adalah node-node-nya. Jadi 1 ketemu dengan 3 gitu ya. 1 ketemu dengan 3 gitu ya. Nah, ditandain 1 gitu ya. Tandain ini. Oh ya, silakan. Ya, silakan duduk ya. Jadi 1 ketemu dengan 3 itu ditandainnya 1 ya. True gitu ya. True maksudnya itu true. Ya, true. Kalau misalnya yang enggak ketemu berarti 0, tapi
biar lebih jelas ya nggak usah lah, 0 juga kan nggak kelihatan ini ya. Jadi nggak usah dimasukin ya, boleh-boleh aja sih. Jadi dia di sini true gitu ya. Jadi 1 ketemu dengan 3, 1 ketemu dengan 5 enggak gitu ya. 1 tidak ketemu dengan not 5 gitu ya. 1 tidak ketemu dengan not 4, tidak ketemu dengan not 2. Jadi 1 hanya ketemu dengan not 3 saja. Sedangkan 3 ketemu dengan not 2 ya. 3 bisa ketemu dengan not 2 dengan adanya apa nih? Yang ini apa namanya tadi? Nih, yang ini apa namanya nih? Edge ya. Nah, dengan adanya SD gitu ya. 3 bisa ketemu dengan angka 2 ya, 3 juga bisa ketemu dengan 4 ya. Tapi kenapa 3 tidak ketemu dengan 5? Karena dia jalurnya tidak bukan 3 yang menuju 5, tapi 5 yang menuju 3 gitu. Ya. Jadi edge-nya ya 5 hanya menuju ke 3. Ya, bukan hanya ya, maksudnya 3 tidak menuju ke 5, 5 menuju ke 3 gitu. Jadi makanya di 3 yang sini dia tidak ada di matriks yang 5-nya dia false gitu ya. Jadi seperti itu contoh dari sebuah graph matrix, sehingga kita bisa mengetahui cyclomatic kompetensinya dari setelah yang ini ya, penambahan yang itu. Terus kontrol struktur testing. Nah, kontrol struktur testing ini meliputi teknik-teknik berikut ya, seperti condition, ada data flow, ada loop ya. Nah, ini contohnya condition testing ya. Jadi mentes ya, hanya menguji kondisinya saja. Ya. Hanya menguji kondisi logika yang ada di modul program. Oke. Terus yang berikutnya adalah data flow testing ya, atau testing alur data. Data flow testing ini dia menguji program berdasarkan penggunaan variabel-variabel pada program. Tadi ya, lebih mirip ke penggunaan variabel ya. Jadi seperti ini ya. Jadi apakah setelah variabel ini nanti ditemukan nggak ketidakefisienan atau yang ini? Yang mana tadi ya, yang ada 1000 gitu nama ya tadi ya, lupa misalnya. Gitu ya. Jadi nanti apakah nantinya di note yang lain gitu itu berpengaruh gitu. Kalau misalnya nggak berpengaruh sih nggak ada masalah ya, tapi akan muncul apa ya, menyebabkan besar size aja sih ya, menyebabkan besar size. Terus loop ya merupakan teknik whiteboard testing yang fokus pada konstruksi loop secara eksklusif ya. Loop ya, tadi kalau kita ngomongin loop yang ada di sini ya. Jadi loop ini juga terbagi 4 ya, ada simple loops ya, simple gitu ya, loopnya cuma 1, ada yang nested atau yang bersarang-sarang, ada yang concatenate ya, yang berhubungan gitu ya. Terus juga ada yang unstructured ini random banget gitu ya, jadi tidak terstruktur loopnya. Gimana ya, unstructured loop itu, kalau ngomongin unstructured, kalau di coding itu ya cuma yang begini aja sih, yang modelnya gitu kan, ini terstruktur, ini enggak gitu. Mungkin ya bisa seperti itu. Terus line of code ini adalah pengukuran sederhana dengan cara menghitung jumlah baris kode pada program. Nah, ini sebenarnya line of code ini jarang digunakan sih ya, karena dia kurang valid ya, karena dia hanya menghitung jumlah baris kode program yang pada intinya dia mengukur tingkat kompleksitas gitu ya. Tingkat kompleksitas itu sebenarnya apa ya, terkadang ada beberapa programmer yang justru karena dia lebih sedikit baris programnya itu lebih singkat gitu ya, lebih apa ya istilahnya, lebih padat gitu. Pernah gak sih kita ngoding gitu ya, nggak perlu banyak-banyak tapi simple aja, sedikit aja, tapi apa ya namanya ya, programnya lebih oke gitu, lebih mudah diingat ya. Biasanya kita pakai prosedur gitu ya, pakai prosedur ya. Kalau di bahasa sih prosedur ada gak ya? Lupa saya. Bahasa sih ada gak ya prosedur? Kalau Java ada deh ya, pakai Java gitu, prosedur, kita pakai prosedur aja tuh akan lebih simpel gitu. Nah, dari lines of code ini dilakukanlah penelitian ya, atau riset ya. Nah, ini artinya ada yang melakukan riset dan ada pengalaman di lapangan bahwa program yang length of code-nya kecil
dia punya error rata-rata 1,3% sampai 1,8%, yaitu tadi karena dia lebih simpel gitu ya, bukan lebih simpel ya, lebih efisien sih kalau menurut saya gitu ya. Terus kalau program yang length of code-nya besar atau terlalu panjang, dia punya kenaikan error rata-rata 2,7% sampai 3,2. Jadi sebenarnya kalau yang program yang length of code-nya besar ini dia sudah berangkat dari yang 1,3 atau sampai 1,8, tapi punya kenaikan error naik lagi gitu ya, errornya ya bisa naik dari 2,7 sampai 3,2. Jadi persentase errornya itu lebih besar gitu ya, lebih besar. Ya sebenarnya ini pengalaman juga ya, nanti kalau misalnya teman-teman menulis program atau coding ya, itu akan menjadi lebih apa ya, lebih punya pengalaman ya. Tapi makanya jarang yang menggunakan lens of code ini ya. Gitu. Tapi boleh aja dilakukan ya. Jadi kalau misalnya, makanya saya bilang, karena kan nanti skripsi juga dinilai dari pengujiannya ya. Pengujiannya kalau hanya menggunakan black box ya sedikit. Nah, setidaknya ada white box lah, lens of code gitu ya, lens of code. Jadi kalian mengukur lens of code aja gitu. Terus berikutnya ada Halstead matrix. Nah, ini pengukuran yang berdasarkan pada penggunaan operator-operator keyword ya, seperti nama variabel, objek database ya, dan lain sebagainya. Nah, ini Halstead matrix ini penting ya, supaya mengetahui standar. Kayak saya pernah sampaikan, ada beberapa orang yang, bukan orang ya, programmer yang dia coding itu menggunakan ya nama-nama anime gitu ya untuk variabelnya atau untuk tabelnya gitu ya, itu nggak standar gitu ya. Jadi di sini udah diukur nih menggunakan Halstead ya. Jadi kenapa tadi ya di awal munculnya pengembangan metode white box testing, yaitu karena ya programmer juga banyak berulah sih gitu ya. Jadi menggunakan anime atau nama-nama klub bola gitu ya buat variabel gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kalau variabelnya untuk memanggil tabel produk, semua yang berhubungan sama tabel produk, variabel atau apanya ya, jadi klubnya Liga Inggris gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Jadi di Halstead matrix ini penting nih buat dilakukan white box testingnya gitu ya. Ini nggak kelihatan di sini ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya. Di sini jumlah operator yang unik gitu ya. Jadi ada N1, N1-nya berapa? Dia jumlah operator yang unik gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak standar gitu ya, di dalam program ada berapa gitu ya. Terus ada operannya. Operan tahu operannya? Operan tahu nggak? Operan di dalam program operan. Contohnya operan. Pernah dengar operan nggak? Nggak pernah. Operan ya. Apa ya ini ya, mata kuliah SISDIK ya, sistem digital kali ya, atau apa namanya tuh, SISDIK, sistem digital deh yang ada and, if, or ya, or, XOR, ya, apalagi ada yang not gitu ya, kayak gitu. Ini operan kan gitu ya. Atau yang kayak gini nih operannya kayak gimana kalau di dalam program. Kalau di dalam program, kalau membandingkan satu atau gini deh, n lebih kecil sama dengan dari 50, gimana cara menuliskan di program? Gimana menuliskannya di program? Di keyboard nggak ada ya kayak gini ya? Nggak ada. Misalnya kan gini ya. Nah kalau yang begini gimana cara nulisinnya? Gini dulu tuh sama dengan gitu. Masa? Bener? Kalau yang modelnya begini apa nih? Dia termasuk apa nih? Pernah ingat nggak? Kalau N gimana? Kalau N gimana nih? Kalau N gimana ya? Ditulis saja N gitu. Ya kan? Pernah ingat nggak ada yang begini-begini nih? Ya. Atau ada yang begini-begini? Sama dengannya 2 kali. Ya kan? Kalau yang gini apa nih? Kayak gitu, masa nggak tahu sih? Ini nggak pernah pakai? Oh nggak pernah nih ya. Nah, ya udah deh ya. Buat kalian setting aja. Jadi kayak gini-gini operannya juga dilihat di Halstead matrix juga diukur ya. Benar nggak sih operannya? Karena ada yang begini, ada yang begini ya. Kalau gini apa nih? Ini basic banget ini. Hah?
Tidak sama dengan ya. Kalau yang ini tadi apa nih? Enggak, bukan core ini. Ekivalen ya, ekivalen ya. Jadi jangan bingung nih, ini basic banget nih. Basic banget kalau mau programmer nih harus tahu nih gitu, operan-operan kayak gini gitu. Ya saya seneng provokatorin aja gitu ya supaya kalian buka-buka lagi catatan gitu. Oke, baik, Halstead metric ya. Itu contohnya tadi ya. Ini ada ininya ya, ada operannya, ada dan lain-lainnya lah gitu ya. Oke, terus sekarang ke black box. Black box ini tidak serumit atau sedetail dengan white box karena dia hanya menguji fungsinya saja ya, atau dia bisa saja menguji behavioral apa tuh behavior? Kebiasaan ya. Nah, biasanya kalau yang menguji behavior itu lebih kepada kita menguji UI UX ya. Jadi yang kita uji antar mukanya ya. Baik. Atau fungsional testing ya. Jadi dia tidak hanya menguji behavioral, bisa juga dia specification ya, maksudnya spesifikasi hardware-nya ya, masuk gak nih dengan sistemnya gitu. Terus ada input output-nya ya, dimasukin tadi kalau kalkulator kan dimasukin satu, ada logikanya ditambah satu, hasilnya benar gak dua gitu ya. Nah, ini kan menguji input output gitu ya, termasuk uji input output. Terus ada fungsional testingnya, fungsi-fungsinya kayak link-linknya nyambung apa enggak dan lainnya. Oke. Nah, dengan adanya black box testing atau metode pengujian kotak hitam ini, developer dapat menggunakan sekumpulan kondisi masukan ya untuk memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional. Jadi memang black box testing ini sering banget digunakan oleh mahasiswa gitu ya pada skripsi ya, karena nggak terlalu ribet seperti white box ya. Tapi tentunya kalau misalnya teman-teman di dalam skripsinya ada black box dan juga white box, itu akan jadi penilaian tersendiri gitu. Oke. Nah, kategori error yang akan diketahui atau ditemukan melalui metode white black box testing adalah ada fungsi yang hilang. Bisa saja fungsi tersebut hilang atau tidak benar ya, tidak benar. Selain hilang, bisa saja fungsinya tidak benar gitu ya. Terus error dari antar muka. Error dari antar muka ya. Antar muka itu sebenarnya UI-nya aja ya, bukannya error dari antar muka ya. Ntar kita lihat ya. Terus error dari struktur data atau akses eksternal database. Nah, itu tadi misalnya kita mau update ya, ada menu update. Ya, kita mau update database-nya kan. Ada data pegawai, ternyata dia alamatnya pindah gitu ya. Tadinya rumahnya di Pasar Bo misalnya gitu ya. Ketika udah bekerja 5 tahun, dia rumahnya pindah ke Pondok Indah gitu kan. Nah, ini mau diupdate kan. Nah, ini ternyata database-nya nggak mau kepanggil gitu ya, atau error datanya gitu ya, dan lain sebagainya. Terus error dari kinerja atau tingkah laku, maksudnya adalah bisa saja program tersebut dikarenakan perubahan hardware ya, jadi berubah gitu, atau perubahan software juga bisa ya. Jadi programnya tadinya didesain hanya di Windows 7, Windows 7, tiba-tiba organisasinya berubah semua rata, update ke Windows 11 gitu misalnya, atau Windows yang baru lah gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi keanehan baik dari kinerja atau tingkah lakunya ya. Tadi berarti nggak sesuai nih speknya gitu, atau ada sesuatu yang programnya itu dikunci gitu. Suka ya kadang kalau misalnya kayak teman-teman install game kali ya, install game atau install program gitu, itu suka di lock gitu ya, DLL-nya atau apanya lagi ya, file-file library-nya lah gitu ya, itu suka tuh. Nah, sehingga program kita nggak berjalan dengan benar gitu ya. Aplikasi juga begitu. Terkadang kalau diupdate antivirusnya bisa jadi itu ada sesuatu yang dikunci gitu ya, karena dianggap ini sesuatu yang membahayakan.
Terus error dari inisialisasi dan terminasi. Nah, ini hubungannya sama fungsionalitas juga sih ya. Nah, kalau metode black box ya, black box testing itu hanya digunakan pada tahap akhir saja ya. Jadi tidak di tahap awal. Makanya tadi kenapa menjelaskannya white box testing dulu gitu ya. Karena black box ini hanya di tahap akhir aja gitu. Dia nggak perlu tahu codingannya mau sebanyak apa, dia nggak perlu tahu apa activity diagramnya benar apa enggak, yang penting fungsionalitasnya benar nggak, dia bisa login nggak gitu ya, bisa login nggak, kalau misalnya username-nya salah, passwordnya benar, kalau bisa login, nah berarti kan fungsionalitasnya gagal gitu ya, fungsinya kan harusnya memang nggak boleh masuk ke beranda, berarti ada sesuatu yang error. Nah itu dilihat nantinya, dicek menggunakan white box testing di activity diagramnya gitu ya. Jadi black box testing itu hanya di akhirnya saja. Oke, test case-nya yang dibuat ya dengan pendekatan black box testing ini biasanya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana validasi fungsi ya, fungsi yang akan dites ya. Tadi fungsinya berjalan dengan benar ya, kalau misalnya sudah berjalan dengan benar maka akan divalidasi. Bagaimana tingkah laku dan kinerja sistem. Ada beberapa sistem yang saya temuin gitu ya, sistem informasi itu setiap 10 menit dia logout. Padahal kita nggak mau logout gitu ya. Kalau Olu kan, kalau kita nggak aktif itu dia sesi Anda berakhir gitu ya. Mau dilanjutkan atau enggak kalau Olu ya, ada notifikasi. Kalau dia pokoknya langsung logout aja. Walaupun kita aktif atau enggak, pokoknya setiap 10 menit itu logout. Nah gitu ya, itu bisa jadi apakah kinerja yang seperti itu sistem atau aplikasi itu memang sesuai requirement gitu ya, dari awalnya kayak gitu. Gitu. Kalau memang dari awalnya seperti itu, mungkin ya itu benar secara fungsional black box testing itu benar. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, ya itu sebuah anomali atau bisa juga dikategorikan sebagai error gitu. Terus kategori masukan apa saja yang bagus digunakan untuk test case ya. Misalnya tadi ada nama ya, nama kalau namanya dicoba sepanjang mungkin gitu ya, bisa saja sih untuk test case ya. Terus apakah sebagian sistem sensitif terhadap suatu nilai masukan? Misal, nah yang kayak gini nih sebenarnya adalah ketika kita menginput itu bisa name ya, bisa ID produk atau name gitu ya. Jadi ada sistem yang ID produk tuh tidak ada karakter, hanya apa tuh? Hanya angka-angka saja gitu ya. Gitu. Masukkan angka, hanya masukkan angka atau password deh. Password itu kalau misalnya kita cuma nama aja atau huruf aja, misalnya kita sudah tetapkan di password itu harus terdiri dari karakter unik, ada angka dan juga ada karakter biasa. Nah, itu makanya kita harus tetapkan itu dulu di requirement-nya dulu gitu ya. Jadi sehingga sistem yang kita buat ini rigid gitu ya, bagus gitu ya, rigid. Ya, jadi jangan sampai password bebas gitu ya, tidak mengandung apa namanya, tidak mengandung kata angka dan juga tidak mengandung karakter unik ya. Sekarang password kan kayak gitu ya, di Google atau di dimanapun itu ya. Kenapa tuh kayak gitu tuh ya? Kenapa password kayak gitu ya? Biar susah dihack ya, bukan susah ya, tapi karena biasanya ya biar nggak terlalu mudah ya, karena kan kejahatan biasanya selalu selangkah lebih dulu gitu ya. Kan dulu juga waktu itu saya nggak tahu ya waktu zaman kalian waktu zaman saya baru-baru punya rekening itu PIN itu hanya 4. PIN ya, PIN apa namanya? PIN bank ya. Waktu saya baru-baru punya rekening ATM itu PIN-nya hanya 4 digit. Nah, terus tahun berapa gitu saya lupa, pokoknya harus 6. Harus ditambahin 2 digit lagi gitu ya. Yaitu tadi salah satunya adalah supaya sistemnya lebih aman, tidak mudah ditebak ya, karena kalau 4 kan kombinasinya bisa berapa kemungkinan tuh, kalau di kriptografi itu ada hitung-hitungannya tuh ya. Ada rumusnya lah gitu ya. Kalau 4 digit itu berarti dengan 1000 berapa kombinasi itu bisa masuk gitu ya. Kalau 6 kan akan lebih lama gitu ya, lebih lama.
Terus sistem yang mempunyai toleransi jenjang dan volume data apa saja? Toleransi jenjang. Sistem mempunyai toleransi jenjang dan volume data. Ini lebih ke kategori database ya. Lebih ke kategori database. Jadi sistem yang sudah dibuat, database-nya itu bisa kita tambahkan nggak gitu ya, atau bisa kita expand nggak gitu ya, expand, ditambahkan, diperbesar ya, karena data ini kan semakin lama semakin besar ya data ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah nggak ngerasain punya USB yang besarnya hanya 128 mega. Iya, USB flash disk. Nggak, pernah nggak yang besarnya itu hanya 128 mega? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Iya, memori card PS nggak nyampe 128, 5 kali ya, 5 mega ya. Iya 58 mega kan gitu ya. Ya, jadi dulu tuh waktu zaman saya kuliah tuh 128 mega tuh mahal banget tuh, beli USB yang besarnya 128 mega tuh udah keren banget lah, punya begitu ya, keren gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa nyimpen apa-apaan 128 mega, bener nggak? Nggak bisa gitu. Kita bingung buat nyimpen apaan gitu, jadi nggak kepake gitu akhirnya. Bahkan dulu zaman saya STM disket ya, kita punya disket. Jadi komputernya itu hanya mau nyala kalau udah ada disketnya. Gitu. Kalau nggak ada disketnya, jadi programnya itu nggak diinstal. Programnya itu ada di disket gitu. Ketika disket masuk, baru dia bisa nyala programnya. Disketnya nih AutoCAD atau apa gitu ya. Oracle dulu juga gitu. Database Oracle hanya bisa ketika disketnya udah masuk, baru di jalan database-nya. Gitu ya. Jadi data ini semakin bertambah gitu ya. Yang tadinya punya flash disk 128 mega tuh udah keren banget, sekarang nggak kepake 128 mega gitu ya. Ya, jadi sistemnya ini mampu mentoleransi jenjang ya, jenjang maupun data yang sangat besar ya. Jadi kalau misalnya sistem kita hanya kita buat database-nya ya, hanya mengakomodir 1 tera atau 2 tera atau 1000 tera mungkin ya. Saya nggak tahu itu sistemnya cuman bisa digunakan hanya berapa tahun gitu ya. Gitu. Jadi intinya adalah seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah apa saja akibat dari kombinasi data tertentu yang akan terjadi pada operasi sistem. Kombinasi dari data tertentu. Apa ini maksudnya ya? Apa saja akibat dari kombinasi data tertentu? Kombinasi data. Kalau sekarang mungkin saya sulit ya kasih contohnya kombinasi data, karena data apa aja masuk sih ya di sistem ya. Gitu ya, kalian kan taunya data apa aja bisa kan, data suara. Mungkin kalau sistem informasi yang dulu-dulu 10 tahun yang lalu mungkin ya, dia hanya bisa diinputkan data teks gitu ya, tidak bisa diinput data gambar ya, data gambar atau data apa lagi ya. Ya hanya berbasis command prompt gitu ya, CPROM gitu sistemnya ya, kayak sistem di bank dia nggak perlu ada data gitu ya dulu ya. Sekarang sih udah boleh ya dimasukin foto ya, malah wajib ya, ada foto, ada tanda tangan digital gitu ya, dan lain-lain. Oke, itu. Nah, ada beberapa jenis teknik desain tes ya pada black box. Yang pertama adalah equivalence partitioning. Equivalence partitioning ini merupakan metode black box testing yang membagi domain masukan ya ke dalam kelas-kelas data. Bahasanya definisi banget ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Equivalence partitioning, jadi ini lebih ke database ya, Kalau misalnya ada contoh kita mau masukkan umur ya, dia hanya di sini hanya diinfokan atau diinformasikan hanya menerima umur dengan rentang 18 sampai 56. Ya, jadi kalau misalnya umur yang dimasukkannya adalah di bawah 18 ya. Nah, ini rumusnya ya gitu ya. Maka ini nantinya keluarnya tidak invalid ya, atau tidak valid ya. Tidak valid itu invalid. Nah, kalau misalnya dimasukkan
huruf 18 sampai dengan 56, maka ini masuk ya, valid gitu dan sebagainya. Atau contohnya nomor handphone ya. Jadi dia hanya 10 digit. Jadi kalau di bawah 10 digit atau hanya 9 atau 1 gitu ya, ini nggak boleh gitu ya. Tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, kalau melebihi 10 juga ini tidak diperbolehkan. Jadi biasanya isian form-form yang seperti ini itu adalah yang bertanda bintang ya, harus di input gitu. Kalau di pendaftaran ya. Terus boundary value. Boundary value ini adalah sebuah teknik desain test case ya yang tujuannya untuk melakukan pengujian terhadap nilai sekitar dari domain masukan. Oke, nah ini mirip ya atau merupakan bagian dari equivalence partitioning yang tadi ya, yang pertama. Contohnya adalah seperti ini ya, ini mirip ya tadi si boundary value analysis. Ini mirip dengan yang tadi. Nah, cuma bedanya adalah dia lebih rigid ya. Maksudnya adalah apa ini ya? Dia ada batasannya gitu. Ada batasan yang bisa diterima gitu ya. Ada batasan yang bisa diterima. Contoh, ini formulir yang ini hanya menerima inputan angka ya antara 18 sampai 56. Tapi dia ada toleransi lah istilahnya, toleransi gitu ya. Maksimal +1 ya. Jadi diinputkan bukan toleransi ya. Kalau tadi ini menggunakan rumus yang seperti ini, jadi mirip sih ya, mirip dengan si equivalence ya, mirip gitu ya. Kalau ini menggunakan rumus yang seperti ini, jadi tidak sama dengan 57, maka dia invalid gitu ya. Nah kalau yang ini, dia lebih ke boundary-nya, batasannya gitu ya, nilai toleransinya. Toleransi tapi yang tidak diperbolehkan gitu ya, toleransi yang tidak diperbolehkan, gimana ya ngomongnya, boundary itu seperti itu. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia akan dikatakan invalid kalau lebih dari 1 dari angka yang ini. Atau contohnya adalah angka yang ini atau angka yang ini ya, max ya. Misalnya ini dikategorikan max. Max-nya itu adalah karena ini adalah 18 sampai 56, maka minimumnya adalah 18 ya. Minimumnya adalah 18, max-nya adalah 56. Nah, berarti di sini rumusnya max +1 maka invalid. Gitu. Invalidnya adalah max +1. Di sini juga invalidnya adalah min 1 gitu. Ya minnya itu 18, min 1 itu udah termasuk invalid, apalagi min 2, min 3 dan sebagainya. Jadi mirip gitu ya. Makanya dibilang tadi ini boundary value analysis merupakan komplement ya, komplement dari teknik equivalence. Berikutnya adalah cause effect graphing ya, graphing lagi ya tadi ya. Jadi dia teknik desain test case yang menggambarkan logika. Terdapat 4 langkah ya. Yang pertama, tiap penyebab input ya, kondisi masukan dari akibat ya atau aksi yang ada pada suatu modul. Membuat gambar sebab akibat atau cause effect graph, terus mengkonversikan ya setelah dijabarkan inputannya, kondisi masukannya atau aksi yang akan muncul, terus dibuat gambar sebab akibatnya, terus mengkonversikan gambar tersebut ke sebuah tabel keputusan, lalu aturan-aturan yang ada di tabel keputusan dikonversikan menjadi sebuah test case ya. Ini lebih panjang nih cause effect graphing. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ada graphingnya gitu ya, ada graphingnya tadi, terus membuat gambar sebab akibatnya ya. Ada gambar sebab akibatnya kalau misalnya tadi ya C1 N, C2 maka gitu ya. Hasilnya apakah A1 gitu ya. Nah, tadi saya bilang makanya harus dihafalin nih and or not ya. Jadi ada yang model begitu juga. Ya, simbolnya ya. Simbol begitu juga tuh. Ada yang modelnya begini ya atau begini. Ini kalau di program ya. Ini kalau di program nih. Ini kalau di program. Ini enggak sih ya. Enggak ada di program gini ya, sulit ya. Enggak ada kan? Enggak pernah nulis program kayak gini kan? Enggak ada ya. Karena di keyboard juga enggak ada.
Ya, jadi dibuat seperti itu, terus dibuat tabel keputusannya. Nah, dari tabel keputusan ini dibuat test case-nya. Test case-nya seperti ini. Jadi ada tipe perkiraannya, misalnya batas penarikannya berapa, ya, aksinya apa gitu ya. Ini contohnya ya. Sebenarnya bisa teman-teman cari gitu. Ada Excel yang dia mendefinisikan cost effect driving ini. Jadi udah disediakan gitu Excel-nya, udah ada. Bahkan ada yang cost effect driving yang online gitu. Jadi kita tinggal masukin aja, enak gitu ya. Terus STT atau State Transition Testing. STT ini menggunakan model sistem yang terdiri dari status yang terdapat di dalam program, transisi antar status tersebut, kejadian yang merupakan sebab dari transisi tersebut, dan aksi-aksi yang dihasilkan. Nah, STT ini umumnya direpresentasikan ke dalam bentuk STD atau State Transition Diagram. Nah, test case-nya itu didesain untuk memeriksa validitas transisi. Ya, karena ini adalah state transition diagram transisi antar keadaan ya atau state gitu ya. Jadi dia untuk memeriksa apakah transisi antar status ya atau keadaan tersebut tuh valid gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya misalnya ini adalah sebuah STD ya, state transition diagram untuk di sebuah ATM yang memasukkan PIN ya, PIN. Tahu PIN ya, PIN ATM gitu ya. Jadi mulai kartu ATM-nya dimasukkan ke dalam sistem atau ke dalam itu ya box ATM, terus memasukkan PIN. Jika PIN-nya di percobaan pertama itu oke, maka dia bisa langsung mengakses ke akun, dia bisa cek informasi saldo, narik uang dan lain sebagainya. Apabila keadaan yang kedua dia misalnya dalam percobaan pertama tidak oke, maka akan diminta masukkan PIN lagi, PIN yang benar. Gitu ya. Sampai percobaan ketiga masih belum oke, maka kartunya card ya. Kartunya tertelan ya, mesin tersebut makan kartu gitu ya, card gitu ya. Gitu ya. Atau kartunya nggak dikembalikan gitu ya. Sering ya? Ada yang pernah ya? Oh, nggak pernah ya, karena biasanya pada ingat ya PIN-nya gitu ya. Ingat PIN-nya, saldonya saya juga ingat Pak gitu ya. Jangankan PIN-nya, saldonya saya juga ingat Pak gitu ya, berapa gitu ya saldonya ya gitu. Ya gitulah ya, kalau mahasiswa tuh ingat ya, ingetannya kuat gitu ya. Gitu ya, tahu gitu. Iya, dia nggak jarang ngecek saldo gitu ya, jarang ngecek saldo Pak, saya Pak, karena saya ingat kok saldonya gitu. Mendekati nol gitu ya. Jadi gitu ya, nggak pernah lupa gitu ya. Oke, sama saya juga dulu gitu, sama gitu ya, sama. Ya, jadi ini contoh ya, contoh dari STD untuk masukkan PIN ya. Berikutnya adalah analisis fungsional atau functional analysis. Nah, teknik ini fungsional analisis ini adalah yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi test case. Dasar utamanya adalah melakukan analisa terhadap fungsi-fungsi yang terdapat pada suatu sistem. Apakah fungsi tersebut mempunyai kinerja sebagaimana yang diharapkan atau dispesifikasikan. Ya. Nah, teknik ini dia biasanya harus ada bukan harus ada ya. Dia biasanya membutuhkan jawaban terhadap pertanyaan yang muncul seperti fungsi utama apa saja yang harus ada pada sistem ya. Balik lagi ke requirement-nya. Terus berdasarkan fungsi-fungsi yang ada, output apa saja yang harus dihasilkan gitu ya untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut telah dipenuhi. Apa saja masukan atau kondisi yang di awal gitu ya atau inisialisasi yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan keluaran pada tiap fungsi yang bersangkutan. Oke, jadi ini lebih kepada fungsional sistem gitu. Yang paling sering adalah fungsional sistem ini lebih kepada link ya. Biasanya kalau skripsi mahasiswa tuh ngelink gitu ya. Kalau dia ngelink ke kemana gitu ya, itu valid. Atau dia mengeluarkan tampilan report, setelah dari beranda diklik report, dia akan muncul di reportnya itu valid. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi ini paling sering dilakukan. Nah, kalau teman-teman membuat secara profesional,
untuk yang fungsionalitas analisis ini biasanya itu ada help file ya, help file di sistem juga tuh pasti ada file bantuan gitu ya. Jadi bisa dengan bantuan tersebut atau user manual gitu ya, manual pengguna gitu ya bahasa Indonesianya. Nah, dengan manual pengguna tersebut si pengguna itu bisa mengetahui apabila misalnya terjadi kebingungan ya, misalnya tidak dapat, misalnya kalau di Olu itu tidak bisa submit. Nah, itu kan biasanya disediain manualnya kan. Ya, jadi ada manualnya gitu. Nah, yang terakhir adalah use case. Ya, use case ini hanya melihat saja gitu ya. Jadi hanya melihat suatu sequential aksi yang dilakukan oleh sistem ya. Jadi ada contoh use case seperti ini. Yang ini apa namanya nih? Saya pernah bilang. Yang ini namanya apa nih? Aktor. Kalau yang ini namanya? Yang di dalamnya ini namanya? Aktivitas ya. Aktivitas ya. Jadi aktor waiter ya, atau waiter itu apa ya? Pelayan ya, bukan pelayan ya. Waiter pelayan bukan sih? Waiter pelayan ya. Pramusaji ya bahasanya. Thank you ya. Pramusaji gitu ya. Pramusaji dia menerima order gitu ya dari si klien gitu ya. Nah, ini kan nyambung nih kan. Dari si klien. Nah, terus ordernya ini ya ditujukan ke chef gitu ya, ditujukan ke chef ya. Terus chefnya apa nih namanya ya? Chefnya itu masak gitu ya, masak. Chefnya memasak makanan. Oh ya, karena food ya, order food, dia memasak makanan. Gitu ya. Nah, ya jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu use case ya, use case. Tapi biasanya jarang sih yang black box ini masuk ke use case. Biasanya masuk ke white box ya. Melalui yang tadi activity diagram biasanya udah terwakili banget gitu. Oke, setiap use case punya atau memiliki precondition, postcondition, dan flow of event. Jadi precondition itu adalah kondisi yang awalan atau sebelumnya, postcondition adalah sesudahnya, flow of event adalah rangkaian kejadian yang di dalamnya. Nah, use case dan test case ini akan bekerja dengan baik dalam dua cara, yaitu jika use case dari sistem itu komplit ya, atau lengkap, terus akurat atau jelas ya, jelas. Tapi kalau use case-nya tidak dalam kondisi yang baik, maka pembuatan test case ini membantu di dalam melakukan debug ya, debug. Jarang makanya use case ini di black box ya, biasanya di white box sih. Baik, mungkin itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Gak ada yang ditanyakan? Baiklah, tugasnya, oh ini ya tugasnya. Baik, teman-teman mahasiswa ya. Jadi tugasnya itu berhubungan dengan salah satu topik skripsi ini ya. Ini bukan judul yang sebenarnya ya. Jadi bukan judul yang sebenarnya, sudah dianonimuskan ya. Tapi enggak semua. Nah, ini enggak saya ambil semua. Jadi hanya bagian yang kemungkinan kita akan lakukan tugas saja. Tugasnya enggak terlalu sulit ya. Jadi file terlampir yang ada di sistem ya, di sistem ini adalah yang case study ya. Yang case study ini merupakan potongan naskah ya, potongan naskah. Jadi tidak utuh ya, tidak utuh
Ya, topiknya adalah perancangan sistem informasi alumni berbasis mobile application Android. Nah, dia punya kekurangan dari metode pengujian dan teknik pengujian. Nah, yang saya inginkan teman-teman merancang sebuah desain test case ya, yang menggunakan metode black box testing apa saja. Ya, terserah teman-teman ya. Yang menurut Anda paling tepat dengan data-data yang ada ini. Dengan data-data yang teman-teman download, mana tadi ya? Oh ini ya. Ya, dengan data-data yang ada seperti ini, kira-kira yang paling tepat metode desain testing untuk black box-nya itu yang mana dari yang 5 tadi? Ya. Nah, itu bisa dijelaskan apakah di menu apanya atau di tampilan mananya. Jadi dia ada karena dia membuat sebuah sistem yang mobile Android gitu ya. Jadi ada yang webnya untuk administratornya gitu ya. Ini tampilan webnya untuk administratornya. Terus juga ada tampilan yang dalam bentuk mockup ininya penggunanya ya. Nanti ini penggunanya mengakses melalui seperti ini mockupnya gitu ya. Jadi silakan menurut teman-teman nih dari data-data yang ini kira-kira metode black box ya, bukan white box karena saya nggak share source code-nya juga. Metode black box-nya itu yang paling tepat apa? Yang pasti pengujian sistemnya ini terdapat kekurangan ya. Nah, ketika saya perlihatkan seperti ini, metode pengujiannya seperti ini jangan diulang lagi nanti di skripsi. Gitu ya. Berarti yang seperti ini salah atau tidak lengkap. Gitu. Jangan diulangi lagi gitu. Ya. Saya kasih contoh karena ini salah. Jangan diulangi lagi. Nah, dari yang black box tadi kira-kira yang seperti apa metode yang paling tepat? Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya ini? Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Dikumpulkannya Word ya. Dikumpulkannya Word ke saya. Boleh gambar-gambarnya dikopas-kopas gitu ya ke Word-nya boleh silakan ya. Atau tabelnya ini dikopas ke Word boleh. Gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita akan ini ya kuis ya, kuis. Baik, itu aja. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, baiklah itu ya. Baik, itu mungkin teman-teman mahasiswa ya. Kita tutup dulu aja. Terima kasih telah menghadiri sesi perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih telah menghadiri sesi perkuliahan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar ya. Persiapkan ujian tugas-tugasnya ya. Apalagi ya? Nggak ada lagi ya. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar datangnya hanya dari Allah, yang salah datangnya selalu dari diri dan kekurangan saya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.